seperti salat biasa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu apa? Baca surat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lancar sampai selesai. Rukuk. Ya, subhanallah wa bihamdihi, terus sujud. Giliran rakaat kedua, imamnya lupa dengan bacaan Quran. Bingung imamnya menyebutkan bismillah, lupa dengan Al-Fatihah. Allah cabut ingatan Al-Quran dari ingatannya. Lama imam terdiam karena lupa apa yang harus dibaca. Allahu Akbar. Padahal imamnya ini hafal 30 juz, ya? Betul Bu? Hafal 30 juz. Bapak Ibu hafal berapa juz nih? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30. Apa-apa yang penting hafal ya. Ya. Maka makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Makmumnya cuma bilang subhanallah, makmumnya juga sama lupa dengan bacaan Quran. Ini cerita ulama terkait dengan kejadian demi kejadian nanti menjelang hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Lalu imamnya berbalik kepada makmumnya, "Limadza la tuzakkirtumuni? Laqad nasitu bil Quran, laqad nasitu bil ayat." Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan bacaan Quranku. Kaifa nuzakkiruka wa nahnu nansana aidan? Nasituna aidan. Kami juga lupa dengan Quran. Lalu mereka lari mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka mushaf Quran, bersih, tidak ada satu huruf pun, seolah-olah tidak pernah dicetak Quran di situ. Maka bacalah mushaf Quran ini sebelum Allah cabut dari sini. Kebanyakan kita membaca Quran, pasti yang dibuka bukan mushaf, yang dibuka gadget kan, betul? Coba buka Qurannya Bapak Ibu, yang dibuka gadgetnya. Beda loh, pahala baca Quran dari gadget dengan pahala baca Quran dari sini. Kalau ini yang baik yang buruk pun ada, yang telanjang pun ada, bisa muncul di sini, betul? Kalau di sini murni ayat Quran, nah, beda pahalanya. Maka perbanyak membaca mushaf Quran sebelum Allah cabut Quran dari muka bumi. Kemudian kiamat tidak akan terjadi, melainkan Allah mengangkat Ka'bah dari muka bumi. Sehingga pada saat itu manusia menyaksikan, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah mendapati bekas, seolah-olah Ka'bah tidak pernah ada di sana sebelumnya. Ya, ketika orang-orang beriman habis dicabut nyawanya, maka pada saat itu yang tersisa adalah makhluk yang terburuk. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Inna siraran nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jadi yang masih hidup kemudian kiamat terjadi, itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kapan kiamat terjadi Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah hanya menyebutkan tanda-tandanya, dan banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi Bapak sekalian mati Allah. Di antara tanda-tanda yang sudah banyak terjadi, subhanallah, yatahawwalun nisa ila rijal wa yatahawwalu rijal ila nisa. Laki-laki berubah menjadi perempuan dan perempuan berubah menjadi laki-laki. Sudah terjadi? Sudah. Ada di Padang? Oh, banyak. Masya Allah. Ya, kemudian munculnya manusia-manusia yang buruk memimpin dunia, yang terbaik disingkirkan. Nah, itu tanda kiamat akan terjadi. Ada inna min asrati sa'ah antur fa'al asrar wa tudal akhir. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, kata Rasulullah, manusia-manusia buruk memimpin dunia dan orang-orang terbaik disingkirkan. Seolah tidak ada celah bagi orang terbaik di muka bumi ini untuk memimpin dunia. Maka dunia dipimpin oleh manusia-manusia yang terburuk di muka bumi. Nauzubillahi min dzalik. Sudah terjadi? Masya Allah. Apalagi yang terjadi? Nah, ini tanda kiamat telah dekat nih. Ala inna min asyrati sa'ah an tutlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, orang banyak membaca masnah dan tidak bisa ditemukan seseorang yang bisa merubahnya.
Famal masnah ya Rasulullah, apa itu masnah? Ma kutiba siwa kitab Allah, sesuatu yang ditulis selain kitab Allah dan banyak dibaca. Jujur, setiap hari yang paling banyak kita genggam mushaf Quran apa gadget? Mushaf Quran apa gadget? Tuh kan, yang ini disimpan, ini yang paling banyak digenggam dan yang paling dibaca. Quran jarang dibaca. Susah dicari orang yang merubahnya karena ini menjadi bagian dari manusia, kehidupan manusia milenial. Ya, tidak bisa dirubah karena segala-gala apa yang ada pada kita, mobilitas kita, identitas kita, harta, jumlah kekayaan kita, bahkan siapapun yang kita simpan ada di sini. Bahkan istri simpanan pun ada di sini. Betul, Pak? Bukan? Mau dirubah gimana, Bapak Ibu? Maka ketika nanti kiamat akan terjadi, Allah cabut dari muka bumi teknologi ini. Manusia akan kehilangan teknologi. Suma'antum ila ma bada'atum, suma'antum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi. Tidak akan ada listrik, tidak akan ada apapun. Kita akan kembali ke zaman unta. Teknologi hilang, maka HP kita semahal apapun tidak akan berguna. Kita akan kembali ke zaman kuno, Bapak Ibu, tanpa teknologi. Di zaman itulah Dajjal akan muncul. Maka ketika Dajjal muncul, sihirnya Dajjal menggantikan teknologi yang hilang dari peradaban manusia milenial, sehingga manusia bukan berlari meninggalkan Dajjal, justru manusia datang menghampiri Dajjal karena mencari separuh dari kehidupannya yang hilang, dan Dajjal menawarkannya. Paling banyak yang menjadi pengikutnya adalah kaum wanita. Halo, Bu. Halo, jamaah. Suara saya jelas? Bu, suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas, Bu? Jelas, Bu, ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang fase demi fase yang akan dilalui oleh manusia umat Rasulullah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takuna, adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Ya. Masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'u, dan Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala khilafatun ala minhajin nubuwah, kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Fatakunu masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah kerajaan yang menggigit dan sombong dan juga kejam. Ya, turun-temurun menggigit. Fayakunu masyaallah ayyakuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan jabariyatan, kemudian muncul kerajaan yang sombong, diktator dan kejam, main bantai siapapun yang tidak sependapat dengannya. Masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakat, kemudian Rasulullah diam. Para ulama menakwilkan sakat artinya selesai kehidupan umat manusia. Berdasarkan hadis ini, berarti ada berapa fase yang akan dilalui oleh kita? Nah, ini terjemahnya. Ada 5 fase. 5 fase ini saya gambarkan seperti ini. Ini kurang jelas, Ustaz. Baik, Ustaz ini agak mengerikan, ada mata satunya. Saya ganti ini. Ustaz ini kurang jelas juga, kurang warna-warni. Saya ganti dengan ini. Ini warna-warni. Masa kenabian yang pertama dimulai dari 610 Masehi. Rasulullah diutus pada usia 40 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah, membentuk syakhsiyah Islamiyah, individu-individu muslim. Kemudian dipersatukan di Madinah, 10 tahun dibentuk masyarakat wahyu, maka Islam tersebar sampai ke seluruh dunia, hatta ke Sumatera Barat. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kapan Islam masuk ke Indonesia? Jamaah, kemana ini jamaah? Masih ada jamaah? Kok gak ada suaranya?
Kapan Islam masuk ke Indonesia? Tahun depan. Tahun depan. Kelamaan deh. kalau dari dulu gimana? Baik, Bu, ada banyak teori yang berkata Islam masuk ke Indonesia. Belakangan ada yang menyebutkan Islam sudah di Indonesia ketika zaman Rasulullah SAW tiba. Bahkan para sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib pernah dakwah di Indonesia, kata beliau. Ya, saya pernah menemukan beberapa teori. Yang pertama, Nabi Adam itu sudah menginjakkan kaki ke Indonesia sejak Nabi Adam masih hidup. Di Pulau Sumatera ini, di ujung Pulau Barat Sumatera, itu ada 2 telapak kaki yang sangat besar. Pernah mendengar? Tapak tuan. Itu diprediksi itu telapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diturunkan di Hindustan. Tinggi Nabi Adam 40 hasta, 27 meter. Tinggi Nabi Adam. Ya, usia Nabi Adam 1000 tahun. Lah kalau Nabi Adam berjalan, tidak menutup kemungkinan sampai ke Indonesia. Karena Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa, mencari Siti Hawa terpisah di muka bumi itu 100 tahun. Bertemu dengan Siti Hawa di Padang Arafah, sehingga ada sunnah rukun ibadah haji wukuf di Padang Arafah, mengenang pertemuan pertama 2 orang tua kita yang dulu pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah. Ada yang kedua, teori yang kedua menyebutkan Islam sampai ke Indonesia di zaman Nabi Ibrahim. Kok bisa di zaman Nabi Ibrahim? Saya tanya nih, Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama, Bu. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Itu riwayat yang sahih. Ada riwayat, namun riwayat ini Israiliyat. Kalau Nabi Ibrahim istrinya 3. Setelah meninggal Siti Hajar dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang ketiga, bernama Kunturah binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ya, Kunturah binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Nama aslinya adalah Siti Kentura. Kalau disebut Siti Kentura dari mana? Kemungkinan dari Jawa, Asia. Nah, kita ini keturunan dari istri yang ketiga menurut riwayat ini, tapi riwayatnya Israiliyat. Lebih kuat dari riwayat ini, Islam sampai di Indonesia sejak zaman Fir'aun. Dari mana Ustaz kok bisa mengatakan demikian? Ini silaturahmi saya ke Fir'aun. Saya silaturahmi ke Firaun bukan untuk membawa kebaikan bagi Firaun, Bapak Ibu, tapi untuk mendoakan kecelakaan baginya, azab Allah baginya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pernah mengaku menjadi Tuhan. Ini jamaah kita yang kita bawa, kita studi peradaban langsung di titik Allah mengutus para nabi dan rasul. 4 hari kita di Mesir, kita ke Laut Merah, hotel kita langsung di Laut Merah. Kemudian, nah ini adalah lembah tua, lembah di mana Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa. Dan yang Bapak Ibu saksikan ini adalah patung anak sapi. Ini kepalanya, nah ini kelihatan ada matanya kan? Nah ini kedua kakinya. Ya, inilah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Mereka lah yang kita kenal dengan sosok yang bermata 1. Siapa? Dajjal. Sekarang Yahudi sedang bergembira karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang. Apa yang membuat saya mengatakan demikian? Nanti datanya saya kirimkan, saya perlihatkan. Ya, kita masih banyak waktu kan? Ini lembah tua, tempat di mana kita mendapat Nabi Musa AS mendapatkan wahyu. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Terus yang ada di tanda kursor sana, yaitu ada Bukit Sinai. Di situ Nabi Musa mendapatkan Taurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita, mohon maaf nih, saya coba perlihatkan. Ini ada beberapa mumi yang masih ada sampai hari ini. Ini mumi, tapi bukan Ramses, Firaun yang lain Bapak Ibu, yang sempat saya coba abadikan. Oh bukan ini di sungai ini loh Bapak Ibu, mohon maaf. Nah ini
Nah, ini ada sarkofagus, namun ini tertutup, kita tidak bisa melihat isinya. Yang bisa kita lihat isinya ini. Bapak Ibu yang mau berkunjung ke Mesir silakan. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mulai bisa. Saya sudah dapat informasi dari agensi kita di sana. Ya. Nah, ini Museum Firaun di Kairo. Ini adalah mumi-mumi Firaun yang ada di ruangan ini. Itu peninggalan dari kerajaan Mesir dulu, dan ini sarkofagus yang tadi yang saya perlihatkan. Yang ini isinya laki-laki. Kalau tadi yang kita lihat sarkofagus berwarna hitam, itu isinya perempuan. Pasangan dari yang satu ini. Oke, syukur Mbak. Sakalahir. Dan ini yang sudah dibuka. Firaun yang sudah dibuka ini. Nah, kelihatan? Ini hidup 3000 tahun yang lalu. Ya, kelihatan kan isinya? Ini dimumikan oleh Ramses kedua. Dia seorang dokter, profesor juga, doktor juga. Artinya orang yang cerdas. Dia memumikan Firaun yang ada. Semua Firaun yang ada, dia yang memumikannya. Kecuali tubuh dia sendiri, Allah yang mengabadikannya. Nah, kita bisa menemukannya di ruangan khusus yang berisi 12 mumi. Ada satu adalah jasad Ramses 12. Tapi kita tidak boleh memotonya karena dijaga dengan sangat ketat, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Nah, baik Bapak Ibu yang mati Allah, Ramses 12 dia memumikan jasad Firaun yang lain menggunakan zat-zat campuran untuk mengabadikan jasad manusia. Caranya gimana? Satu, dia masukkan satu alat, dia lubangi kepala kita, ujungnya ini. Lalu dia masukkan ke dalam, disedot. Jadi semua otak isi kepala kita ini kosong, termasuk mata. Kalau mata dibiarkan. Kemudian perut dilubangi dari sini, diambil, disedot semua isi perut sehingga kosong perut kita. Baru diisi dengan zat yang dia buat. Salah satu zat paling utama untuk memumikan jasad manusia, kita mengenalnya dengan sebutan kamper. Atau sebutan lain kamper apa? Kapur barus. Pernah mendengar kata kapur barus? Nah, barus adalah tempat yang